Itu untuk sumo. Untuk selanjutnya, arenanya itu seperti ini. Ada arena sumo. Lanjut ke robot berikutnya. Sumo sudah, saya kira semuanya sudah banyak yang paham. Untuk selanjutnya itu ada soccer. Untuk soccer itu 2 level junior senior, di mana yang membedakan itu adalah dimensinya. Untuk bobotnya sama maksimal 1 kg, dan untuk dimensinya junior itu 15 kali 15, dan untuk senior maksimal 20 kali 20. Itu untuk dimensi senior. Untuk selanjutnya, sistem pertandingannya menggunakan sistem double elimination sama. Untuk sistem pertandingannya sama dengan yang lain. Selanjutnya untuk pertandingan berikutnya. Ini arena soccer tadi sudah disampaikan untuk junior dan senior sama dimensinya itu 240 kali 280 untuk panjang kali lebar kali lebar. Selanjutnya untuk robot transporter. Nah, tadi sudah disampaikan untuk robot transporter itu untuk bobot maksimal sama 1 kg, dan maksimal dimensi robotnya itu sama untuk junior 15 kali 15 dan senior 20 kali 20 cm. Untuk poinnya, itu setiap peserta diwajibkan untuk mengambil poin terlebih dahulu, dan untuk pemenangnya itu mendapatkan poin terbanyak. Ini adalah objek yang menjadi poin di mana setiap partisipan peserta untuk terlebih dahulu menyesuaikan objek. Warna sesuai warna dan juga bentuk. Itu untuk merah itu untuk warna tempat atau tempat objek. Kemudian warna hijau atau biru itu untuk menempatkan objek. Jadi diambil dari warna itu, kemudian dihantar ke sesuai warna. Untuk junior dan senior. Kemudian di sini terdapat tanjakan turunan atau nah, untuk tinggi panjang tanjakan turunan ini sudah disampaikan sesuai dengan gambar, di mana masing-masing level itu akan ada tanjakan dan turunannya. Ini untuk university sama. Selanjutnya untuk sistem pertandingannya menggunakan double elimination, di mana untuk seluruh partisipan, seluruh peserta, kalaupun kalah boleh terus untuk ikut bertanding. Selanjutnya untuk penentuan pemenang itu dilihat dari poin dan waktu. Poin terbanyak dan waktu tercepat. Itu untuk pemenangan dari kompetisi robot transporter. Untuk arena pertandingannya sebesar 4 meter kali 5 meter, panjang kali lebar. Itu arenanya. Selanjutnya itu untuk robot
Jadi setiap arena itu akan ada 2 titik start dan titik finish. Jadi setiap pertandingan itu ada dua robot. Nah, untuk lomba line follower atau line tracer. Untuk line tracer ini setiap level berbeda, junior, senior, dan university. Dan untuk aturan pertandingannya, di mana pemenang itu ditentukan oleh poin terbanyak dan waktu tercepat. Nah, dengan menggunakan sistem double eliminasi, selanjutnya yaitu untuk tantangannya atau tanjakan turunan terdapat juga sama dengan yang tadi. Itu ukurannya ini hanya berupa gambar saja. Nanti untuk di arena sebenarnya, arena sesungguhnya itu tidak ada gambar seperti ini, tetapi langsung dalam bentuk 3 dimensi, artinya dalam bentuk reels. Ada tanjakan turunan seperti yang tadi disampaikan, ukurannya untuk dimensinya sama semua untuk junior, senior, dan nah sama seperti itu untuk dimensinya. Untuk selanjutnya, pemenangan ditentukan oleh poin terbanyak dan waktu tercepat. Baik, untuk selanjutnya adalah terus untuk line follower senior lanjut. Sudah, junior senior sama, hanya arenanya atau lintasannya yang berbeda. Ini untuk line follower mahasiswa atau university sama untuk tindakannya, dan selanjutnya untuk robot Wipicar. Untuk Wipicar ini dari start sampai finish yang pertama harus memindahkan objek sesuai dengan kolom objek, sesuai dengan warna, seperti itu. Nah, yang warna kuning itu objek yang harus ditempatkan di posisi kotak, di mana harus masuk dalam kotak objek tersebut. Nah, kotak itu berbentuk gambar saja, tapi untuk obstacle-nya itu berbentuk kubus balok. Ukurannya 8 x 8 cm. Jadi robot ini mendorong satu kubus ke posisi kotak atau posisi gambar yang yang kuning. Kemudian kalau yang merah itu, untuk yang merah setiap peserta itu dia melemparkan bola tenis, bola pingpong ke atas robot, di mana robot itu terdapat harus ada kotak di atas robot atau bentuk seperti keranjang di dalam robot, di mana partisipan itu melemparkan bola melalui titik merah, kemudian bolanya mantul ke merah, kemudian masuk ke dalam keranjang yang ada di dalam robot, yang ada di atas robot keranjangnya. Terus yang ketiga itu adalah api. Jadi di dalam robot itu terdapat propeller atau baling-baling yang dapat meniupkan atau yang dapat memadamkan api.
yang dapat memadamkan api. Jadi di robot itu terdapat pula propeller yang bisa padamkan api. Jadi yang pertama tadi terdapat keranjang. Keranjang itu ukurannya dimensinya 10 kali 10 maksimal untuk menempatkan bola. Kemudian setiap partisipan itu akan diberikan 10 bola. 10 bola tenis untuk dimasukkan ke keranjang yang ada di robot. Dan satu bola itu poinnya 10. Jadi 10 bola itu kalau masuk semua 10. Itu untuk keranjang bola. Kemudian selanjutnya yang tadi padamkan api, berarti robot harus dapat memadamkan api dengan propeller. Nah, ini adalah poin-poinnya. Jadi yang pertama tadi memindahkan balok atau pick up balok, pick up objek, itu poinnya 10, padamkan api poinnya 10, kemudian masukkan bola ke dalam keranjang, itu setiap bola poinnya 10 dan ada 10 bola, kesempatannya 10 kali. Kemudian selanjutnya itu adalah gate. Jadi ada gate otomatis, setiap robot itu harus mendekati sensor gate. Jadi ketika robot itu mendekati sensor, baru bisa terbuka gate-nya. Ada gate yang harus dilalui dan setiap robot itu harus mendekati sensor yang bisa membuka gate-nya. Jadi pakai sensor ultrasonik di mana ketika robotnya mendekati sensor tersebut dan otomatis gate-nya terbuka. Seperti itu. Saya kira untuk Wipikar sudah cukup. Selanjutnya itu untuk kategori sudah untuk Wipikar ya. Untuk rules seluruh pertandingan tadi sudah cukup jelas dan nanti ada diskusi atau hal yang ditanyakan atau yang perlu dipertanyakan disilahkan untuk seluruh peserta. Ada hal yang perlu disampaikan, dipersilahkan. Ada yang bertanya? Untuk ya, itu bisa izin bertanya di ada yang menanyakan itu. Boleh. Sabrina tadi ya. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Sebentar. Sebentar dulu, Pak. Ini ada pertanyaan lewat chat. Untuk line follower, untuk panjang obstacle. Untuk panjang obstacle, itu tadi untuk panjang obstacle, ya 90 cm, 30 naik, 30 datar, betul. 30 naik, 30 datar, 30 turun. Ya, apa tidak terlalu trek hanya 120 cm, maaf 112 cm maksudnya. Untuk ya ini saya yang nanya soal ya itu maksudnya 90 cm, 30 naik, 30 datar, 30 turun, totalnya kan 90 cm. Jadi kalau saya perkirakan itu akan nabrak dinding ketika mau belok robotnya. Jadi maksudnya apa tidak terlalu panjang sekali gitu 90 cm, sedangkan panjang treknya aja cuma 112 kira-kira. 112 panjang. Iya, jadi kira-kira cuma ada sisa
berapa senti? 20 senti dibagi 2. 20 senti dibagi 2 tempat Sebelum tanjakan dan tanjakan. sesudah turunan. Dan itu di tikungan. Iya, Dan itu di tikungan. Panjang trek itu panjang arena 4 kali 5 dibagi 2 berarti 2,5 ya. Untuk tadi terkait dengan panjang 90 cm, nah ini akan mengganggu pertigaan atau belokan ya. Jadi kita sepakati aja sekarang nih, kalau sekiranya terlalu panjang atau terlalu tinggi, kita perkirakan, kita sepakati untuk diturunkan. Contoh, kita naik tingginya itu 15, kita kurangi jadi 10. Dan panjangnya kita kurangi dari 30 ke 20. Kalau disepakati berarti kita rubah rules-nya sesuai dengan kesepakatan malam ini, technical meeting ini. Bagaimana? Ya, karena saya coba di rumah untuk ngeprint track-nya selalu nabrak bagian situ, Pak. Karena jaraknya cuma dekat sekali gitu. Kurang dari 10 cm ke tanjakan. Jadi kalau bisa dikurangin. Semua jenis robot yang manuver akan selalu nabrak dinding itu. Karena itu pas di tikungan terus langsung 10 cm langsung nanjak gitu. Langsung putar balik dan naik tanjakan lebih susah. Oh iya. Oke, kalau begitu kita sepakati ya. Mohon maaf, bagaimana Pak Anta, izin ya, karena kita juga sudah cetak untuk bikin tanjakan dan udah di track, itu harusnya bisa sih. Udah coba gitu, coba itu bisa ya. Jadi kalau harapan saya sih tidak merubah dari aturan yang sudah dipublish dan sebetulnya mungkin programnya bisa kemana dulu lah lari robotnya itu bisa diatur gitu. Itu mungkin ya, itu sih. Izin Pak, dari kami yang kalau yang senior, saya nggak tahu ini yang bertanya tadi dari senior atau university, tapi kalau yang dari senior itu arenanya sudah aman Pak. Kami juga sudah bikin sesuai dengan mungkin yang dimaksud tadi itu yang di university, karena university juga agak yang rumit. Maksudnya untuk yang junior. Junior jadi, ya? Ya, jadi maksudnya sebelum tanjakan itu belok kiri dulu baru belok kanan ya, baru putar balik ya. Untuk junior ya. Beda-beda. Iya, untuk junior itu. Junior, oh iya, untuk yang senior dan mahasiswa udah oke, betul. Tapi untuk yang junior agak mepet bener. Oh, berarti yang kita bahas yang junior ya? Iya. Untuk yang senior memang terlihat lebih aman kalau untuk yang senior dan mahasiswa. Tapi kalau untuk yang junior itu sangat mepet sekali bagian belok kanan langsung naik tanjakan. Coba aja di. Oke, kita tentukan aja ya untuk yang senior. Untuk yang junior. Untuk yang junior kita kurangi aja ya. Bagaimana yang lain? Atau junior kita udah coba bisa Pak? Bisa ya? Itu udah bisa ya? Junior udah, sesuai dengan juknis, kita cetak track sesuai dengan yang diberikan oleh panitia itu bisa sih. 30 ya, jadi 90 panjangnya? Iya, 30 ya, 30. Lebarnya 25, ya. Oke, boleh tahu nggak sisa tracknya berapa? Apa? 25. Boleh tahu nggak sisa kanan kirinya berapa? Kalau sisa kanan kirinya nggak ukur ya, tapi pakai coba yang dikasih file dari panitia ya. Jadi pas belok, ya itu yang dari arah pas belok kanannya ya, yang ya memang si robot itu mepet juga. Dulu. Kan bisa manuver kiri dulu. Ya bisa, itu tergantung trik di program berarti ya, mau manuver kiri dulu, mau lari kemana dulu. Iya. Si robotnya. Oke, terima kasih. Iya, saya kira ini bisa sih dilakukan ya, artinya manuver kiri dulu, kemudian baru lurus. Cukup ya? Izin bertanya Pak Anta. Iya, silakan Pak. Iya,
Pak Anta, mau tanya, arenanya itu untuk yang junior, senior, dan university sama nggak? Yang land follower? Untuk arenanya beda. Kan Sama ya? kemarin beda, iya. Maksudnya beda. beda pola, iya. Beda pola. Iya. Ada Baru perbedaan. dapat saya ikut yang junior, tapi dapatnya yang senior. Yang saya boleh minta tolong dikirimi untuk yang junior, Pak Anta. Boleh siapa? Nanti WA ya, Pak. Ya, terima kasih. Boleh. Terus, Anta, sekali lagi, poin-poinnya itu sudah ditentukan ya? Sudah. Untuk poin-poin ini sesuai titik merah, nanti kita akan ganti dengan kotak kecil. Bola. Ya. Kotak kecil. Nah, itu kan ada 8 ya? Untuk yang junior. Semuanya. Ini yang junior. Oh, saya yang ini tadi yang senior itu ada 8 titik. Apakah yang junior juga ada titik? Ada, iya. 8 sama finish ya. Untuk yang junior, yang senior. Kalau yang junior itu ada 5. Oh, 5. Oh iya. Oh, iya. Makasih Pak Antan. Tapi nanti saya minta arenanya ya. Boleh. Boleh Pak. Kalau siap. Kalau saya ikut yang ini kan ikut yang junior. Iya. Kalau saya naik ke level yang karena saya sudah cetak yang senior itu boleh nggak? Untuk kategori junior tapi ikut ke senior. Nah, karena saya nyetaknya udah yang senior. Oh, aduh, saya kira itu untuk keputusan itu ada di ketua panitia ya Pak. Tapi yang kalau untuk kebijakan ketentuan sih ketua umum nanti yang menentukan. Tetapi yang jelas kalau sesuai dengan level kategorinya itu harusnya Bapak mau tidak mau harus nyetak ulang lagi kalau untuk latihan Pak. Oh ya udah saya ikut. Sesuai dengan ketentuan junior seniornya. Oh iya. Ya Pak. Kecuali seperti ini, ada beberapa kategori yang tidak memenuhi kuota, baru kita boleh hubungkan kategori itu Pak. Siap Pak Anta. Ya, terima kasih Pak Anta. Ya, sama-sama Pak. Siap. Izin Pak. Iya. Halo Pak. Boleh, silakan. Izin untuk di checkpointnya itu berarti nanti ada kotak ya yang ditaruh di dalam. Kotak kecil ya. Berarti kotaknya harus keluar dari bulatan, dari lingkaran. Kotak itu pokoknya harus kesentuh, harus bergeser oleh robot. Oh nggak masalah kalau nggak keluar, yang penting kesentuh. Iya betul. Ukurannya berapa Pak? Untuk kotaknya itu ukurannya kecil, itu 4x3. Segi panjang. Iya. Terus dia berdirinya, oh iya. Berarti dia memanjang, itu posisinya taruhnya di tengah berarti Pak? Posisinya pas di titik merah aja. Pas di titik merah. 4x3 ya Pak? Iya. Jadi tingginya 4, ininya 3 dimensinya. Oh iya. Berarti dasarnya tetap persegi. Berarti iya. Oh iya. 3x3 ya dasarnya? Iya. Tingginya 4. Oh iya, siap Pak. Terima kasih. Kecil. Pak Anta, itu ada yang nanyakan soccernya kalau bolanya itu dilantun di atas robot, kemudian setelah itu baru masuk ke dalam goal, itu bisa dihitung nggak sebagai poinnya gitu? Gimana? Paci? Itu kan untuk yang robot yang tadi ada lantunan bola kan? Gitu. Nah, bola itu kan harusnya masuk ke dalam goal jaring yang ada di robot itu kan gitu.
Ya, itu tidak didiskualifikasi golnya karena tidak boleh lebih dari 3 menit, 3 detik untuk pegang bola. Ya, pertanyaannya itu ketika bola itu lantun di atas robot dan langsung masuk ke dalam gol itu bisa nggak? Ataupun harus langsung masuk ke dalam gol gitu? Oh boleh, bisa masuk mantul juga ke gawang. Oke, siap. Boleh. Kemudian ini ada yang nanya, itu pertandingan lombanya itu soccer dan semua itu hari yang sama ya. Hari yang sama karena pada hari pertama kita akan mempertandingkan ke semua game, ke semua acara gitu. Iya. Kemudian Pak Atta, ini ada lagi satu. Adakah ada line di atas tanjakan? Ada. Untuk bagian line follower. Ada. Kemana itu line follower? Coba dijelaskan. Ada, tetap ada. Ada line yang di atas tanjakan itu ada line tetap. Di atas tanjakan kita tetap ada line. Jadi untuk warna hitam lainnya di atas tanjakan itu nanti dikasih selasi hitam gantinya. Tanjakan itu. Ya, oke. Oke, ada yang nanya, apakah ini sudah membahas kategori Wi-Fi Adventure Car? Ya, sudah dibahaskan tadi untuk bagian Wi-Fi Adventure Car. Sudah kan Pak Atta? Sudah. Tapi yang sebelah terus ada yang nanya toleransi berat sumo, ada nggak toleransinya? Untuk toleransi dimensi, itu 1 cm, untuk toleransi nanti di saat itu bobotnya atau beratnya itu hanya 50 gram. Kalau untuk dimensi bobot ya dan berat. Berat. Baik. Pak Atta, coba ulang kembali untuk yang ditanjakan bahagian line follower, Pak Atta. Mohon dispesifikkan kembali, dibahaskan kembali, yaitu dijelasin kembali. Terima kasih. Oke, untuk line follower itu di tanjakan itu terdapat line warna hitam. Jadi mengikuti line yang dari bawah. Tetap ada sampai sambung dari ujung jembatan sampai ujung jembatan. Artinya line-nya itu tetap tidak putus untuk di tanjakan. Jadi masih dapat line yang warna hitam tetap. Di tengah-tengah dari bawah sampai dengan atas, kemudian sampai turun lagi. Untuk selanjutnya Wipikar, tadi ada pertanyaan untuk objeknya didorong atau diangkat. Didorong. Untuk Wipikar objeknya didorong. Didorong oleh robotnya. Ada lagi, Cik Ajam? Ya, untuk waktu sekarang itu aja. Ini ada yang Wipikar didorong apa diangkat dan bolanya dalam bagian gimana menjelaskannya. Nah, itu coba dijelasin Pak Atta. Untuk apa? Objeknya didorong diangkat gitu, dan bolanya itu dalam baca itu bagaimana untuk memindahkannya? Untuk memindahkan objek di Wipikar itu, jadi tadi ada objek yang ada di dalam lintasan itu, objeknya itu diam di situ, kemudian di depan itu ada warna, kotak warna, maksudnya itu bukan kotak tempat, tetapi kotak kosong, hanya kotak kotak biasa untuk mendorong balok itu atau objek itu masuk di dalam lingkaran kotak itu. Maksudnya seperti itu, mendorong. Kemudian untuk objek tadi melempar bola,
Jadi bolanya terlebih dahulu dipantulkan ke bawah, kemudian harus masuk ke keranjang yang keranjangnya itu ada di atas robot. Dan keranjangnya itu tadi kan ukurannya maksimal 10 kali 10 cm. Cara memantulnya ke bawah dulu, seperti kita pantulkan, kita pegang bola, kemudian kita pantulkan ke lantai, kemudian pantulannya itu harus masuk ke keranjang yang ada di robot itu. Jadi kita boleh jongkok atau berdiri mendekati arenanya agar pantulannya bisa kita akurasikan atau kita ukur lebih akurat, artinya lebih dekat seperti itu. Jadi dipantulkan, kemudian pantulan dari bola itu dia bisa ke atas robot atau ke atas keranjang yang ada di atas robot itu. Jadi maksimal. Untuk mematikan apinya, berarti robot itu harus ada propeller. Jadi mematikannya itu pakai kipas angin atau baling-baling yang dinamo kecil. Kemudian untuk memadamkannya itu, ya kita padamkan dengan propeller itu, kemudian ada di handphone kita kendalinya. Untuk close, belum Pak. Nanti. Untuk close kategori itu nanti ada pelatihan khusus untuk close kategori selama 2 hari nanti melalui Zoom meeting kembali. Jadi ada pelatihan untuk peserta close, yaitu di tanggal 2 dan 3. Baik Pak Anta, untuk yang bahagian line follower, junior itu tidak ada mendatar, hanya naik dan turun. Itu beza dengan senior, benar atau gimana? Ada datarnya, ada datar, dirubah. Jadi ada perubahan untuk ada datarnya. Jadi tetap ada datarnya. Tadi sudah dibahas di awal, untuk tanjakan turunan itu sama, semuanya di atasnya itu ada datarnya, terdapat datar. Jadi size datarnya itu berapa ya? Untuk size datarnya itu 30, sesuai dengan yang gambar tadi itu merah. Jadi disamakan seperti itu. Adakah seperti ini, Pak Anta? Ya. Adakah seperti ini? Ya, seperti yang merah itu. Oke. Jadi sama jam. Jadi untuk semua tanjakan turunan itu baik line follower junior, senior. Pak Anta, yang WPK yang untuk memadamkan api tadi di warna apa ya? Untuk memadamkan api itu di warna merah. Baik. Memadamkan api. Ini kita udah ada kan Pak Anta untuk yang line follower di soft copy yang garisannya itu jelas dan sesuai. Gitu. Yang sudah cetak kan gitu. Nanti bisa dikirim nggak? Oh boleh nanti bisa. Karena untuk pengetahuan para peserta, kami udah siap file atau folder yang udah siap sesuai cetak sebenarnya. Nanti akan dikirim langsung ke peserta. Ada juga peserta yang buat sendiri sesuai dengan ukuran yang kami bagi. Gitu. Jadi ya mungkin ada peserta yang dapat di awal itu karena mereka cetak rekap sendiri atau desain sendiri mengikut sesuai kepada gambar dan size yang kami bagi. Gitu. Jadi mungkin ada yang udah dapat duluan, tapi filenya barusan tadi
baru disiapin oleh tim kami sesuai dengan file yang dibutuhkan atau diperlukan untuk resolusi bahagian pencetakan. Baik, ada pertanyaan nih Pak Anta untuk letak tanjakan line follow micro senior. Ini apa ya? Bilkis Aziza, ini soalannya apa ya? Pertanyaannya apa? Untuk letak tanjakan line follower micro senior. Untuk letak tanjakannya itu sama, itu dari junior, senior, dan university sama. Untuk letaknya itu ada di senior itu pas di garis tengah nih. Nanti untuk yang dicetak itu tidak ada lagi gambar seperti ini, tapi nanti sudah dalam bentuk 3D real. Jadi untuk yang di track itu tidak ada. Untuk dimensinya sama. Jadi 30 itu tanjakan, 30 datar, 30 turunan. Seperti itu. Oke, baik Pak Anta. Ada lagi pertanyaan daripada peserta? Silakan. Selamat malam, Pak. Iya, malam, Ibu. Saya dengan Bu Windu, Pak. Ini masih belum ngebahas yang kreatif ya, Pak? Saya mau nanya yang kreatif, boleh nggak? Untuk yang kreatif boleh, Ibu. Oh iya, Ya. Gini Pak, kebetulan anak saya kan ikut untuk yang kreatif ya Pak ya, yang Ya. junior itu. Ini nanti robotnya kita bikin langsung dari rumah, jadi nanti pada saat di sana cuma presentasi aja gitu ya Pak? Iya, untuk robot kreatif karena terkait dengan masalah waktu, jadi Iya. silakan seluruh peserta untuk mempersiapkan robotnya di tempat masing-masing. Kemudian untuk di sana itu kita hanya memberikan waktu beberapa jam untuk mempersiapkan atau untuk menata ulang kembali. Kemudian setelah nanti Dewan Juri siap, kami memberikan kesempatan seluruh peserta untuk mempresentasikan robotnya. Kemudian ada beberapa tanya jawab terkait dengan ide dan juga kegunaan robot tersebut. Artinya bahwa secara penilaian bahwa robot itu untuk penilaiannya lebih kepada ide kreatif, presentasi, dan juga hasil guna. Artinya bahwa tidak ada perakitan atau penilaian khusus secara perakitan dalam hal ini. Oke, ya. Terus satu lagi Pak, nanti di sana kita dikasih kayak stand gitu ya Pak? Iya, nanti ada beberapa tempat yang disediakan oleh panitia. Jadi untuk peserta kreatif itu nanti menempati yang sudah disediakan. Jadi ada beberapa skat-skat seperti itu. Oh gitu ya. Cuman itu aja sih Pak. Kalau untuk kemarin itu terlalu banyak link tuh saya lihat, kalau kayak pakaian, t-shirt kayak gitu-gitu itu ke travel ya Pak, kalau itu mah konfirmasinya ya? Kalau untuk itu, iya. Kalau untuk itu boleh ditanyakan di panitia yang sering memberikan informasi atau publikasi di grup, boleh Bu. Oh oke, oke itu aja ya. Udah jadi kreatifnya cuman persiapannya itu aja ya berarti ya Pak, tidak ada persiapan yang lain ya? Terus kalau masalah baterai Pak, baterai yang dipergunakan, kayak baterai-baterai gitu ada ini ketentuan khusus nggak Pak? Itu saya lihatnya di mana ya terlalu banyak kemarin saya di itu, di grup itu. Untuk ketentuan spesifikasi baterai itu sebenarnya kan tergantung dari kebutuhan yang kita butuhkan kalau untuk robot kreatif ya. Tapi maksimalkan kita, artinya boleh 1, boleh 2, boleh 3 gitu kan. Karena beberapa umpamanya objek yang harus berjalan. Oh itu jadi tidak ada ketentuan khusus harus misalkan, harus baterainya yang dipakai 1 volt misalkan atau misalkan hanya 2, 3 gitu nggak ada untuk kreatif ya Pak ya? Untuk kreatif nggak ada. Itu mah bebas berarti ya? Untuk itu ya? Oh boleh. Bapak terima kasih ya Pak penjelasannya. Ya, Selamat sama-sama. malam, ya.
Ya, teman-teman semuanya mungkin masih ada hal yang ditanyakan. Maaf nak tanya. Ya, boleh. Tadi tak berapa faham. Yang kategori kreatif, yang pameran itu dia pihak penganjur bagi meja atau dia memang ada booth dia sendiri? Untuk meja itu dari penganjur. Nanti untuk peserta, partisipan, untuk meja tidak bawa. Jadi sudah tersedia penganjur. Dan dia ada booth ke atau dia memang terbuka? Terbuka. Terbuka lah. Jadi boleh nanti semua peserta atau yang lain untuk melihat. Dia ada macam dinding tak atau booth? Oh, terbuka, nanti ada meja. Okey. Dan ada yang dia mula pada 11 pukul 9 juga ke atau macam mana? 11 pukul 9. Betul. Okey. Iya. Ada itu jadual tentatif. Untuk kreatif itu 20 maaf, saya mencelah ya, untuk kreatif robotik nanti kita akan aturkan semula karena kreatif robotik ini cuma ada satu kategori, tidak ada 3 kategori. Jadi ya mungkin kita ada seharian pada 11 hari bulan 1 itu untuk bagian kreatif robotik. Jadi di bagian penjadwalan di bagian panitia kita mungkin akan memberi kelonggaran untuk kreatif robotik bisa menyediakan robotnya itu pada jam 9 hingga jam 12. Jadi mulai untuk evaluasi bahagian kreatif robot itu jam 2 sore, jam 2 petang gitu. Ya. Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Agar kita tahu semula. Ya. Untuk kreatif ini nanti ada bentuk pameran di mana seluruh peserta kreatif ini kita berikan kesempatan waktu untuk memamerkan robotnya atau pameran terlebih dahulu. Untuk penilaiannya nanti itu menyesuaikan waktunya. Jadi diharapkan untuk seluruh peserta kreatif itu ada masa, ada waktu untuk tampil pagi sampai dengan sore hari seperti itu. Biar pengunjung atau peserta yang lain boleh lihat robot kreatif itu. Pak Anta, itu ada pertanyaan, adakah hasil notulensi TM untuk ilmu dimensi dan bobot apakah ada toleransi? Nah itu tadi udah dibahaskan, iya ada. Dan apakah bisa mengganti spare part saat pertandingan berlangsung jika ada yang rusak? Mohon Pak Anta jelasin. Oke, kami pada intinya panitia memberikan kesempatan untuk seluruh peserta apabila ada robot rusak atau terkendala, kami panitia dan dewan juri memberikan kesempatan untuk terlebih dahulu membenarkan robotnya. Tapi kami berikan waktu toleransi. Selamat malam Pak. Ya. Umpama nanti di dalam booth itu kita dikasih listrik nggak Pak? Untuk roll kabel ya Pak? Kreatif Pak, maaf. Ya, untuk pada intinya nanti ada sentral roll kabel, tapi untuk ke masing-masing booth itu nanti dimohon untuk peserta bawa masing-masing sendiri. Oke, kabel roll kita siapin, tapi kita dikasih satu line untuk listrik kan? Ya, Pak? ada, Oke. betul. Oke, siap. Siap, Pak. Siap. Ada lagi Pak? Tadi untuk penambahan bahagian kreatif robotik untuk para peserta informasinya begini, nanti setiap peserta akan diberikan satu table itu minimal. Jika ada yang membutuhkan table banquet, ini table banquet ya, itu bisa digambarkan atau bisa di Google, itu table banquet size-nya itu.
Nah, kita itu kemudian kalau ada yang butuhkan lebih dari satu, itu harus dikoordinasi dengan panitia. Nomor saya ataupun nomor Pak Anta juga bisa untuk mendapatkan table atau meja yang lebih dari satu. Nah, dan satu meja seterusnya kita akan memberikan power plug itu. Jadi setiap satu meja itu ada satu power source gitu ya untuk digunakan oleh peserta. Seterusnya di ini table ini meja ini akan berada di kawasan terbuka sebelum itu masuk utama ke bagian gelanggang arena yang lain gitu. Di bagian arena yang lain di dalam dewan, ini juga di dalam dewan, tetapi ini di luar pintu masuk utama. Jadi semua peserta akan masuk ke dalam hall utama itu akan melalui yang namanya bahagian hall tambahan yang akan ada di situ dipamerkan kreatif robotik. Oke, jadi ada pertanyaan tadi yang bahagian kreatif robotik, bagaimana permakahan dan sebagainya, itu sudah kita jelasin ada di dalam dokumentasi teknik gitu. Ya, dokumentasi teknik nanti bisa dibaca di situ. Kalau tidak ngerti atau tidak paham, nanti bisa ditanyakan di dalam grup WhatsApp ataupun langsung WhatsApp ke panitia ataupun Pak Anta sendiri. Silakan Pak Anta. Terima kasih Cik Ajam tadi sudah menyampaikan untuk rules terkait dengan kreatif nanti luar biasa. Cik Ajam memberikan tempat nanti untuk kreatif masing-masing sudah ada colokannya juga. Yang lain? Bapak Ibu? Tanya untuk robot kreatif. Apa pertanyaan tadi? Pak Anta mau tanya. Ya, boleh. Kalau untuk robot transporter, kalau objeknya nggak pas di posisi yang seharusnya, itu dapat penilaian atau nggak dapat? Kalau nggak pas, ada bagian objek yang nggak masuk ke pas gitu. Jadi melihat posisi objek, apakah posisi objek itu lebih dominan keluar atau dominan ke dalam. Kalau untuk masalah poin tetap dapat poin kecuali sama sekali tidak berada di dalam lingkaran atau berada dalam posisi kotak itu. Jadi kalau masalah poinnya itu tidak full ya, yang dapat poin full itu yang sempurna berada di posisinya. Seperti itu, tetap dapat poin, dan poin itu pun nanti mempengaruhi tadi apakah posisinya masuk lebih dominan ke dalam atau keluar. Berarti kalau ke dalam poinnya lebih tinggi, kalau keluar agak rendah. Seperti itu Pak. Nanti akan ada terlebih dahulu briefing seluruh peserta dengan Dewan Juri pada saat sebelum mulai pertandingan. Jadi sebelum mulai pertandingan akan terlebih dahulu dikumpulkan Dewan Juri dan peserta masing-masing kategori untuk terlebih dahulu mengingatkan dan juga menegaskan tentang peraturan atau juknis lomba itu sendiri. Oke, berarti kalau misalnya ada objek yang kita bawa terus kita taruh kurang pas, terus selanjutnya kita jalan lagi menuju objek yang lainnya kurang pas, tidak apa-apa, berarti masuk langsung ke garis finish juga? Ya, tidak apa-apa, boleh. Kecuali contoh terlepas di tengah jalan objeknya, berarti kan sama sekali tidak dapat poin. Nah, apakah nanti boleh untuk retry kembalikan posisi objeknya itu ke awal, atau sama sekali dilewati tidak dapat poin seperti itu, atau mencoba untuk berusaha untuk mendapatkan poin, berarti kembali ke titik awal untuk
kembali mengambil objek yang sama sebelumnya. Seperti itu, Pak. Oh, kalau retry berarti objeknya jatuh di tengah jalan, retry objek kembali ke titik awal dulu ya? Iya, betul. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, untuk tambahan ini ada yang menanyakan mengenai, saya kira untuk kreatif robotik tadi udah jelas. Nanti untuk angle-nya itu ya tetap secara dasar, secara umum semua game akan dipertandingkan pada 11 hari bulan. Tetapi yang untuk kreatif robotik kemungkinan besar mungkin di tanggal 11 itu adalah hari untuk dia persiapan. Jadi dievaluasi di tanggal 12 pagi juga bisa, boleh. Tetapi itu nanti belum kata putus dari bahagian panitia. Kami akan perhalusi dan akan memperbincangkan dalam sehari dua ini akan diberikan keputusan juga dengan itinerary yang penuh. Kemudian tadi di bahagian toleransi berapa gram, toleransi sumo dan beratnya itu sudah ada. Tadi Pak Anta udah kasih tahu. Tadi berapa Pak Anta tadi toleransinya? Beratnya 50 gram. Untuk dimensinya 1 cm. 1 cm. Baik Pak Anta, siap. Yang untuk ini boleh kami share detail tentang posisi obstacle di grup Zat. Tentang posisi obstacle-nya dengan lebih jelas. Kemudian untuk live follower, coding perlu dibuat di tempat pertandingan atau bawa yang national coding. Itu terserah kepada setiap pemain, peserta. Coding tu boleh dibuat di tempat pertandingan ataupun dibawa tadi yang sudah siap coding. Betul ke Pak Anta? Betul. Baik, terusnya lomba kreatif rancang bangun junior dengan tema sustainable development goals with AI. Nah, ini sebenarnya secara umum setiap peserta bisa atau boleh membuat sebarang kreatif robotik bertemakan ini dengan pengkhususan kepada bahagian pertanian atau kesihatan atau pendidikan atau apa sahaja ya, asal dia itu memacu kepada AI. Dia macam tu. Seterusnya belum masuk grup WhatsApp, nanti boleh masuk grup WhatsApp kita, dapat link ni daripada mana, so boleh contact dengan orang tu sendiri untuk join grup WhatsApp kita. Kemudian jadual perlombaannya bagaimana? Apakah sehari langsung bisa eliminasi terus besoknya kalau kalah udah, atau mainnya per satu pertandingan satu hari misalnya main sekali terus udah lanjut besok lagi. Nah, ini saya kira Pak Anta coba diperjelaskan untuk tata cara pertandingan, adakah kita ini kalah mati ataupun secara bergilir gitu. Ya, untuk pertandingan secara bergilir, nanti yang kalah tetap terus bermain sesuai dengan roundnya, round 1 sampai dengan round final itu nanti kita tentukan nomor pertandingannya. Nomor pertandingan contoh, saya kasih contoh untuk sumo untuk arena 1. Arena 1 itu untuk pertandingan nomor 1 sampai dengan pertandingan nomor 10. Arena sumo 2 untuk pertandingan nomor 20 sampai pertandingan ke-30. Seperti itu. Itu untuk di sumo. Begitupun selanjutnya. Jadi saya nanti buatkan untuk seluruh peserta untuk arenanya di mana dan juga nomor pertandingannya berapa nanti dilihat di bagian pertandingan. Nanti bagian pertandingan akan saya share ke seluruh peserta, khususnya nanti untuk seluruh kategori dan juga seluruh pertandingan. Jadi sudah bisa diketahui nanti kalau sekiranya, mohon maaf saya untuk secara random saya acak untuk bagannya. Jadi nanti boleh kalau sekiranya masih ada yang satu sekolah, boleh nanti saya untuk merubah timnya. Seperti itu. Artinya contoh, satu sekolah A dan
satu tim A, satu tim B, tapi satu sekolah. Tapi dia bertanding di awal. Itu nanti saya pisahkan seperti itu. Jadi untuk satu sekolah di awal itu tidak boleh bertemu terlebih dahulu. Kalau sudah di tengah itu harus, karena memang sistem pertandingan seperti itu. Jadi nanti untuk bagian pertandingan saya share, kemudian boleh lihat, kemudian apabila nanti terdapat yang tidak sesuai, boleh untuk ajukan, seperti itu. Jadi nanti itu tadi ada yang nanya Pak Andra, ini berarti lokasi tanjakan line followers ini di lokasi gambar tapak kuda. Ini Pak Andra mohon jelas. Gimana Cajam? Untuk ada yang nanya, berarti lokasi tanjakan line followers ini di lokasi gambar tapak kuda. Ini saya juga nggak jelas sebenarnya. lokasinya itu yang senior apa junior? Tadi sih sudah oke untuk junior senior dan mahasiswa juga. Tadi sudah dibahas di awal bahwa untuk tanjakan turunan ini kita sesuai dengan arena yang sudah disampaikan atau yang sudah diberikan. Jadi tadi sudah dibahas, tidak ada masalah sebenarnya. Jadi boleh untuk masing-masing kategori. Soccer itu sistem diorang bola atau lontar bola atau tenang bola, dan dribbling tidak boleh lebih dari 3 detik kan? Betul. Bagaimana Pak Andra? Untuk dribbling atau menggiring bola itu tidak boleh lebih dari 3 detik. Ya. Jadi caranya itu dorong atau lontar atau tendang? Tendang, dorong, itu boleh. Tetapi yang tidak boleh itu apabila di dalam robot itu terdapat perangkap atau semacam tendangan yang memang bisa menghimpit bola. Jadi bola itu tersembunyi atau di dribbling, digiring bola itu tapi tersembunyi, itu yang tidak boleh. Kalau semasa bola itu umpamanya didorong saja, itu masih boleh. Jadi nanti kita lihat posisi robotnya seperti apa. Yang jelas tidak boleh lebih 3 detik untuk mengapit bola robot itu. Apa? Baik. Untuk sistem gol boleh ya, sistem dorong gitu. Boleh, boleh. Baik, siap Pak Anta. Oke. Saya kira itu persoalannya untuk setakat ini. Gimana? Bagaimana yang peserta lain, ada lagi persoalan atau bagaimana? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini Pak Anta, ada satu lagi pertanyaan. Sistem pertandingan sistemnya double elimination, berarti semua kategori akan bertanding lebih dari satu kali. Benar kan? Benar. Betul. Baik. Saya kira kita bagi waktu dalam 5 menit lagi. Maaf, bukan 5 menit, dalam sampai di 9.35 ya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan ataupun yang belum ditanyakan lagi, bisa langsung di dalam grup WhatsApp kita.
mengupdate semula status-status pendaftaran mereka. Mohon rujuk di dalam grup itu. Nah, seterusnya untuk bahagian teknis atau juknis, nanti saya akan berbincang dengan Pak Anta selaku ketua juri atau ketua juknis di bahagian WRC 2025 untuk memberi taklimat kepada setiap juri, dan nanti setiap juri akan berkomunikasi langsung, mungkin kalau diperlukan akan membuat grup WhatsApp secara khusus setiap game, bermakna dalam satu grup WhatsApp itu ataupun dalam satu kelompok itu hanya ada juri yang memang khusus dia di bahagian arena, contoh line follower atau sumo atau soccer, bermakna setiap peserta soccer atau sumo atau line follower itu akan dipertemukan atau dihubungkan langsung dengan juri yang akan menilai mereka di bahagian itu. Jadi itu mungkin lebih khusus, lebih tertumpu untuk setiap acara. Nanti saya akan bincang dengan Pak Anta untuk berbuat demikian. Kerana kalau dalam ini kan sekarang ini kita berdiskusi langsung dengan Pak Anta sebagai ketua juknis, ketua juri, ya mungkin ada pertanyaan, mungkin ada informasi yang mungkin kita tidak jelas lagi, dan mungkin ada yang lambat masuk, dan mungkin ada yang tidak dapat masuk pada waktu malam ini. Jadi nanti tetap daripada malam ini dan seterusnya bisa atau boleh kita pertanyakan langsung, dan itu akan lebih interaktif jika setiap peserta mengikut yang akan dikategorikan mengikut game masing-masing, itu akan langsung boleh bertanyakan kepada juri yang akan mengadili acara ataupun game yang akan dipertandingkan. Okey. Ada lagi pertanyaan lagi tentang coding perlu dibuat di tempat pertandingan ke? Ya. Boleh bawa robot yang dah siap coding kalau dah memang confident, ataupun dekat tempat pertandingan pun boleh coding juga. Betul Pak Anta? Betul. Ya. Okey, baik Pak Anta. Sebenarnya Pak Anta kalau ada lagi untuk pertambahan, silakan Pak Anta. Ya, terima kasih. Cik Ajam tadi sudah banyak yang disampaikan. Saya kira sudah paham ya seluruh peserta. Tadi terkait dengan simpulan, saya kira untuk bobot itu kita berikan toleransi 50 gram dan sentimeter untuk diameternya, dimensinya. Dan untuk seluruh peserta boleh tadi untuk mengcoding atau memprogram robotnya di rumah ataupun secara mendadak di tempat lomba, ataupun nanti ketika pada saat bertanding. Nah, untuk kreatif tadi juga sudah disampaikan bahwa boleh yang berhubungan dengan pendidikan, pertanian, perkebunan. Yang penting robot itu pada intinya bisa memudahkan atau membantu manusia pada umumnya, seperti itu. Untuk berikutnya nanti sesuai dengan arahan Cik Ajam tadi, kita akan diskusi di grup masing-masing, dan saya kira akan sangat oke ketika nanti Pak Dewan Juri dan juga seluruh peserta per kategori itu akan ada dalam grup. Saya kira Cik Ajam untuk rules saya kira cukup ya. Terima kasih Cik Ajam. Silakan. Baik Pak Anta, terima kasih penerangan, penjelasan, penutupan juknis, teknis atau rule regulation setiap game secara umum dan secara khusus untuk pertandingan kita ada World Robotics Competition 2025. Nah, ini untuk ambil kesempatan juga untuk setiap orang untuk menginformasikan kepada setiap peserta, insya-Allah pada Januari juga kita akan mengumumkan untuk pembukaan pendaftaran bagi penganjuran WRC 2026. Ya, untuk informasi ke semuanya, penganjuran WRC 2026 juga akan diselenggarakan bersama MMU, dan ini akan menjadi kalender aktiviti di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, dan akan disupport penuh oleh pihak kementerian serta
akan lebih banyak sponsor-sponsor yang akan masuk di dalam pertandingan kita pada WRC 2026. Itu yang saya boleh sampaikan waktu sekarang. Jadi yang mana peserta sudah mengikuti kita pada WRC 2024 dan seterusnya pada Januari nanti 2025, insyaAllah kekalkan komunikasi kita dan dari pihak WRC World Robotics Center mengucapkan ribuan terima kasih dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua ketua pembina, ketua pengiring, guru-guru serta peserta yang telah berminat memasuki acara tahunan yang diselenggarakan oleh kita akan memperbaiki dari semasa ke semasa dan kita akan meningkatkan lagi untuk kualitas serta kita punya awareness untuk WRC ini, dan insyaAllah pada 2026 kita akan ada hadiah cash prize pada 2026 nanti. Tapi untuk 2025 kita tidak bisa memberi untuk cash prize, tetapi insyaAllah kita mengadakan pertandingan yang untuk memberikan pengalaman kepada semua peserta untuk bertanding, beradu dengan peserta daripada luar maupun peserta dari dalam Malaysia sendiri. Dan mudah-mudahan anjang ataupun competition ini menjadi salah satu platform untuk kita sama-sama saling belajar bahagian robotik dan meningkatkan kita punya minat dalam bidang robotik ini serta memacu. Kalau Indonesia, dia ada Indonesia Emas 2045, dan di Malaysia itu kita ada wawasan 2050. Nah, mudah-mudahan kita semua akan tercapai dengan dasar pendidikan Malaysia dan juga di luar yang memacu ke arah robotik, insyaAllah. Jadi saya kira untuk setakat ini itu sahaja. Saya kira untuk malam ini segala pertanyaan telah pun dijawab dan saya mengucapkan terima kasih di atas ruang dan masa yang telah diberikan oleh semua peserta. Mudah-mudahan penjelasan, penyuluhan dapat difahami. Kalau belum faham dan belum sempat bertanya, boleh ajukan di dalam grup WhatsApp. Nanti seterusnya macam yang saya cakap tadi, yang saya bilang tadi, kita akan membuat satu perbincangan khusus terkait dengan grup WhatsApp secara khusus mengikut game dan akan diketuai oleh juri masing-masing. Alright, saya kira itu sahaja untuk waktu malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.